Oke, sebelumnya perkenalin pada hari ini, pada malam ini, aku Wendra, sama dengan rekanku juga, Nando, akan memberikan tutor pada kalian mengenai MTK 3. Oke, yang pertama kita mulai dari pada malam ini adalah tutor MTK 3 dengan soal UAS MTK 3 semester ganjil tahun ajaran 2021, 2020-2021. Oke, baik. Kita langsung ke soal yang pertama. Diberikan persamaan linear homogen dengan persamaan d kuadrat y kali per dx kuadrat kurangi 4 dy per dx kurangi 12y sama dengan 0. Tapi ingat teman-teman, dengan syarat ketika x sama dengan 0 dan ketika x sama dengan 0, y adalah 1, dan ketika x sama dengan 0, y aksen adalah 0. Nah, kita hitung nih teman-teman dengan menggunakan persamaan linear homogen. Pada persamaan ini kita cari nih d kuadrat y, kita lakukan permisalan. dy per dx adalah d, sehingga d kuadrat y per dx kuadrat adalah d kuadrat. Ini dapat dari mana? Kita dari sini teman-teman. D per dx dikuadratin. Sebenarnya d per dx kuadrat ini akan mendapatkan hasilnya penurunan 2 kali. Jadi istilahnya kayak y aksen-aksen gitu teman-teman. Tapi dipermisalkan maka dapatkan jadi d kuadrat. Teman-teman boleh dimisalkan dengan m, a, b, c atau apapun gitu teman-teman. Mungkin di MTK bisa menggunakan m ya teman-teman. Tapi teman-teman boleh juga menggunakan huruf lain gitu teman-teman. Nah langsung aja d kuadrat y per dx kuadrat adalah d kuadrat kurangi 4d, d 4d, karena dy per dx adalah d, dan kurangi 12 karena y kita anggap 1. Y-nya adalah sebuah persamaan, persamaannya adalah 1. Y adalah 1. Itu. Sama dengan 0. Kita cari faktor-faktor akar-akar realnya, sehingga dapatkan d kurangi 6 kalikan d tambah 2 sama dengan 0. D kurangi 6 sama dengan 0, sehingga D adalah 6. Dan D tambah 2 sama dengan 0, D adalah negatif 2. Oke, nah kita langsung nih masukkan hasil dari D1 dan D2 ke persamaan Y sama dengan C1 kalikan E pangkat D1X tambah C2 kalikan E pangkat D2X. Digunakan persamaan ini karena akar-akarnya itu berbeda. D1 dan D2-nya berbeda-beda. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada ketemu soal sampai D-nya ini D pangkat 3Y atau D pangkat 5Y. Nah, kalau D pangkat 5Y atau D pangkat 3Y, C-nya itu diikuti dengan pangkat, jumlah C-nya itu diikuti dengan jumlah pangkat dari D ini, teman-teman. Gitu. Misalkan, kalau teman-teman di akar-akarnya ada 5 gitu. Karena di sini sampai berpangkat 5, berorder 5. Nah, maka C-nya teman-teman ikuti aja pola ini. Sampai dia dapatkan C1, C2, C3, C4, C5. Begitu teman-teman. Nah, kita substitusikan D1 dan D2 ke persamaan tersebut. Dapat ini. Y sama dengan C1 kalikan E pangkat 6X tambah 2C2 kalikan E pangkat negatif 2X. Kita turunkan juga teman-teman karena mengingat ini ada persyaratan. Kita ada persyaratan. Persyaratannya adalah Y ketika X sama dengan 0, Y adalah 1. Ketika X sama dengan 0, Y aksen adalah 0. Nah, makanya kita cari permisalan lagi gitu teman-teman. Kita maksudnya mencari penyelesaiannya teman-teman. Nah, di sini kita turunkan C1 kalikan E pangkat 6X. C1 ini kan konstanta. Jadi kita cuma lihat E pangkat 6X aja. Langsung pindah diturunkan, langsung dapatkan 6C1 kalikan E pangkat 6X. Dikurangi 2C2 kalikan E pangkat 2X. Ini sama juga dengan yang C1 kalikan E pangkat 6X. Begitu teman-teman. Nah, kita masukin nih. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Substitusikan ke persamaan Y. Begitu. Kita ganti semua X jadi 0 dan semua Y jadi 1. Maka dapetin 1 sama dengan C1 tambah C2. Kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian ada juga X sama dengan 0 dan Y aksen adalah 0. Kita substitusikan semua X pada persamaan Y aksen ini menjadi 0 dan semua Y aksen
pada persamaan Y aksen jadi 0 juga, teman-teman. Sehingga yang kita substitusikan, dapatkan hasilnya adalah 0 sama dengan 6C1 kurangi 2C2 kurangin 2C2. Kita anggap persamaan ini sebagai persamaan kedua. Itu. Nah, kita lakukan eliminasi substitusi seperti biasa. Kita lakukan eliminasi dari kami pribadi. Kami mencoba menghilangkan C1-nya pertama-tama. Jadi kami mengkalikan 6 pada persamaan pertama dan mengkalikan 1 pada persamaan kedua. Sehingga dapat ini 6 sama dengan 6C1 tambah 6C2 dan 0 sama dengan 6C1 kurangi 2C2. Karena kita tujuannya ingin menghilangkan C1, maka kita coret C1-nya. Gitu. Kita lakukan pengurangan. 6 kurangi 0, 6. 6 kurangi negatif 2, 8. 8C2. Berarti C2 adalah 3/4. Kita substitusikan ini C1 ini boleh disubstitusikan ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Tapi dari kami pribadi juga, kami mensubstitusikan ke persamaan pertama. Sehingga dapatkan C1 adalah 1/4. Sehingga penyelesaiannya, teman-teman mensubstitusikan C1 dan C2 pada persamaan Y. Dan pada persamaan Y atau Y aksen. Sama aja teman-teman, tidak ada bedanya. Tapi akan ada baiknya jika teman-teman memasukkannya pada persamaan Y atau dua-duanya juga boleh teman-teman. Gitu. Sehingga dapatin persamaan penyelesaiannya adalah Y sama dengan 1/4 kalikan E pangkat 6X ditambah 3/4 kalikan E pangkat negatif 2X. Ya, sampai sini apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait persamaan linear homogen? Jadi teman-teman sambil menunggu yang bertanya, jadi agar teman-teman juga dapat mengerti, maksudnya selain teman-teman dapat mengerjakan soalnya, teman-teman juga harus mengerti konsepnya gitu teman-teman. Kok bisa sih dipermisalkan D kuadrat gitu? Kok bisa ini D kuadrat ini apa? D kuadrat Y per DX kuadrat ini apa? Nah, mungkin dari teman-teman jika ada, mungkin dari awal ada yang bingung tuh kok bisa. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Itu adalah permisalan. Dan D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah Y yang diturunkan 2 kali. Atau enggak, misalkan ditemukan D pangkat 10 Y per DX pangkat 10. Itu adalah persamaan yang diturunkan sebanyak 10 kali. Gitu teman-teman. Ke soal yang kedua. Oke. Ditemukan persamaan 4D kuadrat per DX kuadrat tambah 12DY per DX tambah 9X sama dengan 0. Dengan syarat Y X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X sama dengan 0, Y aksen adalah 2. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah didapatkan persamaan ini lagi, teman-teman harus mencari penyelesaian akhirnya sampai habis. Gitu teman-teman. Sampai benar-benar itu dipakai gitu. Nah, sama seperti sebelumnya di nomor 1, kita lakukan permisalan. DY per DX adalah D, Y sama dengan 1, dan D kuadrat Y per DX kuadrat adalah D per DX kuadrat Y, itu adalah D kuadrat. Gitu teman-teman. Kita substitusikan permisalan-permisalan ini ke persamaan pertama ini. Jadi dapatkan 4D kuadrat tambah 12D tambah 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari nih akar-akar persamaannya. Ternyata setelah dicari, ternyata persamaan akar-akar persamaannya itu adalah 2D tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan ada dua nih. 2D tambah 3 sama dengan 0 dan 2D tambah 3 sama dengan 0. Gitu. Dapatkan ini D2 sama dengan negatif 3/2. Ini D1 sama dengan negatif 3/2. Nah, dimasukkan persamaan D1 dan D2, persamaan D1 dan D2 ke persamaan pertama. Ke persamaan ini, solusinya ini. Kenapa digunakan persamaan ini? Karena akar-akarnya itu kembar, gitu teman-teman. Nah, mungkin jika dari teman-teman ada mungkin ketemu nih D itu sampai berpangkat 3 di sini atau enggak berpangkat 4. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja polanya seperti ini gitu teman-teman. Nanti bakal jadi Y sama dengan E pangkat D
X kalikan C1 kalikan X pangkat 0 tambah C2 X pangkat 1 tambah C3 X pangkat 2 dan seterusnya teman-teman gitu. Dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan panik. Tiba-tiba teman-teman menemukan 4 atau 5 akar real yang kembar gitu teman-teman. Nah, dari sini kita masukkan, substitusikan, dapatkan substitusikan D ke persamaan solusinya ini. Dapatkan hasilnya adalah Y sama dengan E pangkat negatif 3 per 2X kalikan C1 tambah C2X. Kalikan C1 tambah C2X ya, benar. Itu. Nah, di sini aku kalikan ke dalam karena kita bakal mencari persamaan akhirnya, penyelesaian akhirnya. Kalian dapatkan Y sama dengan C1 kalikan E pangkat negatif 3 per 2X tambah C2X kalikan E pangkat negatif 3 per 2X. Kita turunkan persamaan tersebut menjadi negatif 3 per 2 C1 kalikan E pangkat negatif 3 per 2X kurang negatif 3 per 2X kalikan C2 kalikan E pangkat negatif 3 per 2X tambah E pangkat negatif 3 per 2X kalikan C2. Ya, yang persamaan ini dari teman-teman menurunkan persamaan yang UV-UV gitu teman-teman. Rumus UV-UV gitu. Nah, kita lanjut. Ini ada nih, aku udah jelasin di sini. Pada persamaan E pangkat negatif 3 per 2X diturunkan. Sehingga U-nya adalah X. U aksen adalah 1. Nah, V adalah E pangkat negatif 3 per 2X. V aksen adalah negatif 3 per 2 kalikan E pangkat negatif 3 per 2X. Kita turunkan V-nya. Nah, maka D per DX adalah ini, teman. Kita substitusikan yang ini ke sini. Nah, makanya ini kita dapetin persamaan ini. Karena ada perhitungan di perhitungan lain gitu, teman-teman. Nah, kita masukkan, substitusikan ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan Y. Dapetin 1 sama dengan C1 kalikan E pangkat negatif 3 per 2 kalikan 0, tambah C2 kalikan 0 kalikan E pangkat negatif 3 per 2. C1-nya adalah 1. Karena karena variabel apapun yang berpangkat 1 atau bilangan apapun yang berpangkat 0 maksudnya, bilangan apapun atau variabel apapun yang berpangkat 0 maka akan dihitung 1. Tetap 1, teman-teman. Nah, kita substitusikan juga ketika X sama dengan 0, Y aksen sama dengan 2, kita ganti nih semuanya pada persamaan Y aksen. Kita dapatkan 2 sama dengan negatif 3 per 2 kalikan 1 kalikan E pangkat negatif 3 per 2 kalikan 0 dikurangi 3 per 2 kalikan 0 dikalikan C2 kalikan E pangkat negatif 3 per 2 kalikan 0 ditambah E pangkat negatif 3 per 2 kalikan 0 dikalikan C2 dari ini sama Y aksen. Masukin 2 sama dengan negatif 3 per 2 kurangi 0 karena ini udah 0 tambah C2. Ini kenapa negatif 3 per 2? Karena ini 3 kali min 3 kalikan min 3 per 2 kalikan 0 kan 0. Jadi pangkat 0 adalah 1. Gitu. Sehingga C2-nya adalah 7 per 2. Nah, makanya teman-teman substitusikan hasil C1 dan C2 ke persamaan Y atau Y aksen atau dua-duanya. Gitu teman-teman. Dapatkan penyelesaiannya adalah Y sama dengan E pangkat negatif 3 per 2X tambah 7 per 2X kalikan E pangkat negatif 3 per 2X. Teman-teman boleh sederhanakan atau enggak, sama aja teman-teman selama hasilnya enggak berbeda gitu teman-teman. Dapatkah hasilnya? Kalau aku sederhanain, dapetin Y sama dengan E pangkat negatif 3 per 2X kalikan 1 tambah 7 per 2X. Gitu teman-teman. Lanjut ke soal ketiga. Nah, ditemukan persamaan D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 6 DY per DX tambah 10 Y sama dengan 0. Sekali lagi, ini persamaan bersyarat. Ada syaratnya. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Dan ketika X sama dengan 0, Y aksen sama dengan 2. Nah, kita substitusikan, kita lakukan permisalan D kuadrat
dy per dx, dy per dx adalah d kuadrat y per dx kuadrat adalah d kuadrat, dan y sama dengan 1. Kita substitusikan, dapatkan d kuadrat tambah 6d tambah 10 sama dengan 0. Karena ini tidak bisa diselesaikan dengan pemecahan akar-akar seperti biasa, maka dilakukan rumus ABC, teman-teman. Nah, rumusnya itu kan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Itu. A-nya adalah semua yang menempel pada bilangan variabel kuadrat, B-nya adalah semua bilangan yang menempel pada bervariabel 1, dan C-nya adalah konstantanya aja, cuma konstanta aja. Nah, kita substitusikan, dapatkan adalah negatif 6 plus minus akar 6 kuadrat kurangi 4 kalikan 1 kalikan 10 per 2 kalikan 1. Dapetin negatif 6 plus minus akar negatif 4. Gitu. Nah, negatif 4 ini kan bisa kita pecah nih jadi 4 kalikan negatif 1 gitu. Dan negatif 1 adalah imajiner. Akar negatif 1. Akar negatif 1 adalah imajiner karena tidak bisa diselesaikan. Gitu. Nah, maka dapetin hasilnya adalah negatif 2 plus minus I imajiner. Di mana A adalah negatif 3 dan B adalah 1. A adalah yang cuma konstantanya aja, dan B adalah semua yang menempel pada I. Semua angka yang menempel pada I. Gitu. Nah, kita masukin persamaan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan E pangkat AX kalikan C1 kalikan cos BX tambah C2 sin BX. Nah, kenapa digunakan persamaan ini? Karena persamaan ini ada akar kompleks. Akar kompleks itu ada imajinernya. Gitu, teman-teman. Aku kasih tahu lagi, jika teman-teman menemukan akar 79 itu bukan akar kompleks, teman-teman. Itu masih bisa diselesaikan dengan penggunaan D ini, teman-teman. Kayak gini. Gitu. Akar kompleks, ingat teman-teman, aku ulang sekali lagi, akar kompleks adalah semua yang ada imajinernya. Gitu, teman-teman. Nah, kita masukin jadinya adalah Y sama dengan E pangkat negatif 3X kalikan C1 kalikan cos 1X tambah C2 sin 1X. Kita kalikan ke dalam, mendapatkan Y sama dengan E pangkat negatif 3X kalikan cos X kalikan C1 tambah E pangkat min 3X C2 sin X. Nah, kita turunkan E pangkat negatif 3X cos X dan E pangkat negatif 3 sin X sin X. Karena kita akan mencari Y aksennya. Penurunan sekali lagi gitu, teman-teman. Karena persamaan bersyarat. Gitu. Nah, sehingga kita turunkan, dapatkan min 3 E pangkat min 3X cos X tambah E pangkat negatif 3 kalikan negatif sin X. Ini sama dengan yang sebelumnya, penggunaan UV ini, teman-teman. U dan V ini. Misal nih, U-nya adalah E pangkat negatif 3. E pangkat negatif 3. X. Dan V-nya adalah cos X. Gitu. Cos X. Nah, teman-teman tinggal menggunakan rumus-rumus yang teman-teman sudah pelajari aja gitu, teman-teman. Gitu. Nah, kita masukin juga untuk persamaan sebelahnya. E pangkat negatif 3X sin X. Kita turunkan. Dapetin negatif 3E pangkat 3 min 3X sin X tambah E pangkat negatif 3X cos X. Sehingga Y-nya adalah persamaan berikut, teman-teman. Panjang banget ya. Nah, kita masukin nih. Ketika Y adalah 1 dan X adalah 0, kita substitusikan ke persamaan Y. Dapetin 1 sama dengan E pangkat negatif 3 kalikan 0 tambah C1 cos 0 tambah C2 sin 0. 1 kalikan 1, semua bilangan atau variabel yang berpangkat 0 adalah 1. C1 cos 0 adalah 1. Maka C1 kalikan cos 0 adalah C1. Bukan 0 ya, teman-teman. Ingat lagi, bukan 0. Cos 0 adalah 1, bukan 0. Lalu dan C2 kalikan sin 0 adalah 0. Maka jadinya 0. Sehingga C1-nya adalah 1. Kita substitusikan.
C1 sama dengan 1, X sama dengan 0, dan Y aksen sama dengan 2. Gitu. Ke persamaan Y aksen ini. Maka 2 sama dengan 1, satunya dari C1, kalikan negatif 3, E pangkat negatif 3 kalikan 0, cos 0, tambah E pangkat negatif 3, 0, kalikan min sin 0, tambah C2 kalikan negatif 3, E pangkat min 3 kalikan 0, sin 0, tambah E pangkat negatif 3 kalikan 0, cos 0. Nah, dapetin nih, kita hitung, teman-teman hitung 2 sama dengan min 3 kalikan E pangkat negatif 3 kalikan 0. E pangkat 0 adalah 1, berarti min 3. Sin 0 adalah 0, berarti 0, langsung 0 habis. Dan C2-nya dibiarin. Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, E pangkat negatif 3 kalikan 0 adalah 1. Maka adalah 1 di sini. Dan kita lakukan perhitungan, min 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri, maka jadi plus, maka dapatkan C2 adalah 5. Sehingga penyelesaian akhirnya adalah Y sama dengan E pangkat negatif 3X kalikan cos X tambah 5 sin X. Substitusikan ke persamaan Y tadi. Gitu. Selanjutnya, boleh dipersilakan kepada Nando untuk melanjutkan materinya. Thank you semua. Oke. Thank you, Kak Wen. Buat Wen. Oke. Jadi aku lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya makasih buat Kak Awen udah ngajarin tadi nomor 1, 2 sampai 3 gitu ya. Kita lanjutkan, ini adalah soal keempat ya teman-teman. Diberikan persamaan yaitu D pangkat 3Y per DX pangkat 3 min 6D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 12 DY per DX min 8Y sama dengan 0. Di mana persamaan ini aku buat permisalan nih. Jadi aku buat D per Y per DX ya, itu sama dengan M. Ya. Maka kita akan mempunyai persamaan baru yaitu M pangkat 3 min 6M kuadrat ya. Ini karena 6-nya turun ke bawah sini. Terus 12M, 12-nya ini turun ke sini. Dan min 8. Gitu ya. Jadi untuk pangkatannya tetap ya teman-teman. Karena yang awal tadi pangkat 3 ya ini juga pangkat 3. Yang ini pangkat 2, yang ini juga pangkat 2. Begitu juga yang ini. Kan ini tidak berpangkat ya ditulis tetap M. Dan ini min 8. Min 8-nya tulis saja min 8. Sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian prinsipnya itu sama kayak tadi ya teman-teman. Bahwasannya di soal nomor 1, 2, 3, sampai 4 nanti itu 5 itu kita mencari nilai faktornya. Ya. Setelah kita faktorkan, kita akan dapat nilai akarnya, dan disitulah kita nanti akan menentukan langkah selanjutnya, pakai cara apa, atau pakai persamaan seperti apa, gitu ya. Jadi untuk memfaktorkan persamaan ini, ya, aku menggunakan metode Horner ya teman-teman, di sini. Ya, bahwasanya metode Horner ini udah kalian dapatkan dari ya. Prinsip kerja Horner ini sebenarnya itu kayak menyederhanakan persamaan yang ada. Oke, lanjutkan ya. Jadi, N pangkat 3 ini kalau sama aja kan gini teman, ini depannya ada 1 di sini ya. Jadi di sini 1 M pangkat 3. Gitu ya. Lanjut, di sini ada min 6M pangkat 2. Itu ini min 6-nya ke sini. Ini 12M itu ke sini. Dan ada min 8 dia ke sini. Gitu ya. Prinsipnya Horner yang harus kalian tangkap adalah bilangan terakhir atau angka paling terakhir itu harus dihilangkan teman-teman. Gitu ya. Nah, itu nanti kalian akan paham nanti saat kita akan mengerjakan. Di sini aku buat pembaginya nilainya adalah 2 ya teman-teman ya. Oke, kita mulai kerjakan. Di sini tandanya plus ya teman-teman ya. 1 ditambah 0, di sini 0 ya. Ya tetap 1, 1 dikali ke sana dikali 2, hasilnya 2. Min 6 ditambah 2 min 4, min 4 dibawa ke sana, min 4 dikali 2 adalah min 8. 12 ditambah min 8 adalah 4. 4 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Nah, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, bahwasannya kalau min 8 ditambah 8 adalah 0. Sesuai prinsip Horner yang aku bilang tadi itu adalah kalian sebisa mungkin menghilangkan angka yang belakang. Jadi dieliminasi itu ya nilainya.
maka kalian akan mendapatkan persamaan baru. Tuh ya. Ini yang 2 ditaruh ke sini jadi M-2 dikali dengan ini teman-teman. 1 ini sama jadi turun ke sini. Jadi 1M kuadrat. Jadi persamaan yang awal tadi teman-teman, persamaan ini tadi, itu tuh nilai derajatnya akan menurun 1 gitu ya. Yang awalnya tadi M pangkat 3 adalah pangkatan tertingginya. Untuk di persamaan yang ini, ya itu dia menjadi M pangkat 2 yang paling tinggi. Gitu ya. Maka yang didapatkan M kuadrat min 4M, min 4-nya itu dari sini. Gitu ya. Lalu ada ditambah 4 itu dari sini. Sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian persamaan ini kuturunkan, ini tetap ke sini. Persamaan yang sebelah kanan, ini ku pecah lagi. Maka akan didapatkan M-2 dikali dengan M-2. Sama dengan 0. Gitu ya. Dari persamaan ini, maka akan didapatkan nilai akarnya. Gitu ya. M sama dengan 2, M sama dengan 2, dan M sama dengan 2. Ini langkah yang satu tadi yang aku bilang teman-teman. Kalian akan dapatkan nilai akarnya. Di mana setelah kalian dapat nilai akarnya, kalian akan meneruskan langkah selanjutnya itu penentuannya dari sini. Kalau kalian perhatikan, hasil akarnya ini adalah 3 akar identik. Ya, yaitu nilai akarnya ini 2, 2, 2 semua. Maka jika dihasilkan 3 akar identik ini, kalian akan mempunyai persamaan baru teman-teman untuk menyelesaikannya, yaitu Y sama dengan C1 ditambah C2X ditambah CX kuadrat dikali eksponen M eksponen pangkat MX. Gitu ya. Biasanya M adalah nilai daripada, sehingga jika dimasukkan akan didapatkan C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat dikali eksponen pangkat M-nya dimasuk 2, 2X. Ini ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal kalikan aja. Ini dikalikan ke sana gitu ya. Maka akan didapatkan C1 eksponen pangkat 2X ditambah C2X eksponen pangkat 2X ditambah C3 X kuadrat dikali eksponen pangkat 2X. Oke. Itu buat soal keempat. Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Jadi itu prinsipnya yang harus kalian pegang adalah kalian sebisa mungkin harus mendapatkan akarnya. Gitu, teman-teman. Di saat kalian udah mendapatkan nilai akarnya, kalian akan memutuskan cara seperti apa atau persamaan seperti apa yang akan digunakan. Oke. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Oke, next kita ke soal yang kelima. Oke, soal kelima ini sebenarnya nggak jauh beda dengan soal nomor 4 tadi. Begitupun dengan penyelesaiannya ya teman-teman. Di sini aku... Oke, oke. Jadi soal nomor 5 ini itu nggak jauh beda dengan soal nomor 4 tadi. Ya. Begitupun juga dengan cara penyelesaiannya. Oke, diberikan persamaan yaitu D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ditambah D kuadrat Y per DX kuadrat min 10 DY per DX ditambah 8Y sama dengan 0. Gitu ya. Di sini sama kayak tadi aku membuat permisalan yaitu DY per DX sama dengan M. Gitu ya. Jadi akan didapatkan persamaan baru seperti tadi. M pangkat 3 ditambah M kuadrat min 10M ditambah 8. Gitu ya. Nah, ini karena depannya kan ini sama jarak 1, sini juga 1 gitu ya. Jadi makanya sini nggak tak tulis juga. Ini min 10 turun ke sini min 10, dan 8 ini turun ke sini. Terus sama kayak tadi, yaitu menggunakan Horner gitu ya teman-teman. Pembagian Horner. Prinsipnya sama kayak tadi untuk mengeliminasi angka yang terakhir. Gitu ya. Jadi kalian saat menentukan nilai pembaginya ini, itu sebenarnya bukanlah ketetapan pasti teman-teman. Kayak di awal tadi aku pakainya 2. Sekarang aku pakainya 1. Nah ini tinggal, kalau kalian sering berlatih pakai Horner harusnya bisa. Jadi itu patokannya adalah kalian untuk mengeliminasi angka yang di belakang. Itu ya.
maka akan didapatkan hasilnya adalah 1, 2, dan min 8. Terus ini 0, tadi eliminasi. Maka akan mendapatkan persamaan baru, yaitu ini, M min 1, dan ini sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi M kuadrat ditambah 2M min 8M sama dengan 0 gitu ya. Bahwasannya kalau misalnya teman-teman kalian nggak yakin dengan pembagian kalian, persamaan yang ada di sebelah kiri ini kalian kalikan dengan persamaan sebelah kanan, itu maka akan didapatkan persamaan awal tadi. Gitu ya. Jadi kalau misal kalian udah bagi dan kalian mau ngetes nih, mau ngetes, aku tadi ngehornernya udah bener atau belum gitu ya. Nah itu bisa kalian coba kalikan aja gitu ya. Kalau hasilnya sama kayak persamaan di awal ya udah berarti horner kalian udah bener gitu ya. Karena kuncinya di sini adalah dengan hornernya itu ya teman-teman. Yang aku bilang tadi, step pertamanya itu untuk mencari akarnya. Kalau dari awal kalian udah salah, ya udah nanti ke belakang ya jadi salah terus gitu ya. Terus setelah kalian dapatkan sama kayak tadi, persamaan yang kanannya aku pecah lagi ya teman-teman ya. Akan menjadi M plus 4 dikali M min 2. Maka di sini aku akan mempunyai nilai akar yaitu M sama dengan 1, lalu M sama dengan min 4, dan M sama dengan 2. Berbeda dengan soal yang sebelumnya, bahwasannya 3 akar identik. Di sini adalah 3 akar yang berbeda. Ya, ada nilainya 1, min 4, dan 2. Dengan 3 akar yang berbeda ini, maka persamaannya akan beda lagi teman-teman dengan yang tadi, gitu ya. Persamaannya berupa C1 dikali eksponen pangkat MX ditambah C2 eksponen pangkat MX ditambah C3 eksponen pangkat MX. Sehingga untuk solusi penyelesaian di atas adalah Y sama dengan C1 eksponen pangkat X, karena M-nya tadi nilainya 1, jadi ya 1X, aku tulis aja X gitu ya. Ditambah C2 eksponen pangkat min 4X, ya, karena M kedua adalah min 4. Ya. Dan ditambah dengan C3 eksponen pangkat 2X, karena M yang paling besar adalah 2. Jadi, itu adalah penyelesaian daripada soal kelima, atau soal E daripada tahun lalu. Kuncinya sama kayak tadi ya teman-teman. Kalian cari dulu akarnya. Bebas mau pakai cara apapun gitu ya. Kalau aku di sini menentukannya pakai corner gitu ya. Kalau udah dapat akarnya, tinggal kalian identifikasi hasilnya ini. Apakah hasilnya 3 akar identik atau 3 akar berbeda, atau yang kayak soal 1, 2, 3 tadi. Tuh. Soal terakhir ya teman-teman ya. Jadi soal terakhir ini tuh sedikit berbeda dari soal yang sebelum-sebelumnya. Bahwasanya juga pada tahun lalu itu hanya kelas tertentu yang dapat soal ini gitu ya. Karena kan ada beberapa dosen gitu ya teman-teman. Oke, jadi soalnya adalah diberikan persamaan yaitu dy per dx min tan y per 1 plus x sama dengan 1 plus x dikali eksponen pangkat E sekan E. Gitu ya. Nah, dari persamaan yang ada ini, aku mau sederhanain dulu teman-teman. Gitu ya. Dimana di sini aku akan bagi dengan sekan Y. Nah, aku bagi dengan sekan Y. Maka akan didapatkan yaitu dy dx dibagi sekan Y atau sepersekan Y gitu ya. Nah, sepersekan Y itu kan sama aja dengan cos Y gitu ya. Jadi di sini aku langsung nulis kalau ini dibagi ke sini kan jadi dibagi lagi sekan Y, maka kalau dikunaikkan akan jadi cos Y gitu ya. Lalu sama dengan 1 plus X dikali eksponen pangkat X di mana sekannya akan menghilangkan ya, saling menghilangkan ini. Maka hanya akan didapatkan 1 plus X dikali eksponen pangkat X. Maka kalian akan dapatkan, kemudian aku kerjakan lagi persamaan yang ada, yang depan tetap cos Y dy per dx min sin Y per 1 plus X. Sin Y dari mana? Kan kalau cos Y kan dikali tan Y akan dapatnya sin Y gitu ya. Nah, tan kan sin per cos ya, maka cosnya akan saling menghilangkan. Maka akan didapatkan sin saja di bagian atasnya ya, bagian pembilang.
di per 1 plus X. Sama dengan yang kanan tetap gitu ya. Ini. Kemudian aku memisalkan ini. Sin Y sama dengan V dan cos Y dy sama dengan dV. Ya. Bahwasannya kalau di atas tadi cos Y dy per dx ya, di sini aku langsung tulis saja cos Y dy per dx sama dengan dV per dx gitu ya. Jadi pemisalan yang aku buat yang ini ya teman-teman. Sin Y sama dengan V dan cos Y dy sama dengan dV. Ya. Oke, next. Dari persamaan yang ada, maka akan dihasilkan, yang jadi persamaannya adalah cos Y dy dx min sin Y1 plus X sama dengan 1 plus X kali eksponen E akan menjadi dV per dx, ya, dikurangi sin Y tadi adalah V, maka akan dapatkan V per 1 plus X sama dengan 1 plus X dikali eksponen E. Eksponen pangkat X, gitu ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau memisalkan lagi teman-teman, yaitu min 1 per 1 plus X adalah AX, ya, atau misalkan AX sama dengan min 1 per 1 plus X. Kemudian nilai AX ini aku mau integralkan, ya, maka akan dapatkan min integral 1 per 1 plus X dx. Dari pengintegralan ini akan didapatkan nilai min ln 1 plus X. Ya. Kemudian dengan sifat daripada ln, jika ada nilai atau konstanta di depannya, itu akan menjadi pangkatannya. Ini kan min itu kan sama aja min 1 gitu kan, boleh ya teman-teman, aku misalkan gitu. Aku tuliskan begitu. Maka yang angka di depannya, konstanta di depan akan menjadi pangkatan di belakang. Maka akan didapatkan persamaannya ln dikali 1 plus X pangkat min 1. Itu ya. Nah, kalau udah, kalian akan dapatkan ini persamaannya, yaitu eksponen integral A dx sama dengan eksponen ln, kalian masukkan tadi nilai integral A dx-nya, yaitu ln 1 plus X min 1 sama dengan 1 per 1 plus X. Nah, teman. Jadi nilai eksponen ln 1 plus X pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 1 plus X. Sehingga kalian akan mendapatkan solusi umumnya, yaitu V sama dengan 1 plus X sama dengan integral 1 plus X kali eksponen pangkat X dikali 1 per 1 plus X dx plus C, di mana 1 plus X akan saling menghilangkan. Kemudian nilai V kita masukkan seperti di awal tadi, saat kita memisalkan nilai V adalah sin Y. Kita kembalikan nilainya, maka akan didapatkan hasil akhir adalah sin Y per 1 plus X sama dengan Oke, kita untuk soal nomor ke-6 ini. Jadi itu adalah penyelesaiannya teman-teman daripada soal nomor 6, atau di soal tahun lalu itu nyebutnya juga nih soal nomor 2 gitu ya. Bahwasanya nomor 1 sampai 5 tadi itu satu nomor gitu ya teman-teman ya. A sampai E dan kemudian ada nomor 2 ini. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Mungkin dari soal awal tadi nomor 1, 2 ataupun soal yang terakhir ini.